terdengar. Oke, karena sudah banyak yang join, kita langsung saja mulai ya. Kemarin kita sudah sampai di penerjemahan akta kelahiran. Ya, hari ini kita mulai masuk ke ijazah. Sebentar, saya mau share screen. Apakah sudah terlihat atau belum? Lagi loading, Miss. Lagi loading ya. Sebentar. Miss. Sebentar ya, karena di sini sinyalnya sangat buruk. Sudah, Miss. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, masing-masing dari kalian pasti punya ijazah SMA ya atau SMK. Ya, jadi saya menyebutnya dengan SLTA karena pasti tidak semuanya ijazah kalian tuh SMA, berarti ada SMK juga gitu kan ya, atau bahkan dari madrasah. Nah, saya mau memberi gambaran gitu ya. Ya, sebelum saya memperlihatkan ijazah-ijazah di SMA, di sini ada ijazah di luar negeri, ya, ijazah SMA setingkat SMA, ya di sini dari ada dari UK kalau nggak salah ya. Nah di sini sebutan dari ijazah itu sertifikat, ya, jadi masih linear dengan kemarin akta kelahiran, ya. Yang merupakan sertifikat juga karena kita lihat di sini ada kata-kata to certify, ya. Di sini pun ya, this is to certify. Jadi ijazah ini bisa disebut dengan sertifikat, tetapi tidak semata-mata sertifikat, ya. Sertifikat apa? Certificate of secondary education atau high school certificate, ya. Higher school certificate. Atau ada beberapa yang menggunakan istilah graduation certificate. Lalu di bawahnya ada nama sekolahnya. Ya. Tapi yang jelas kita tidak bisa hanya menerjemahkan ijazah menjadi sertifikat. Karena kemarin akta kelahiran pun dia tidak bisa hanya sertifikat tetapi certificate of birth atau birth certificate. Kenapa certificate? Karena ini merupakan surat atau dokumen yang dibuat oleh satu pihak untuk pihak lain, ya, untuk menerangkan pihak lain dan tidak ditandatangani oleh kita sendiri melainkan oleh pembuat dokumennya. Ya, kita tidak menandatangani ijazah kita tidak menandatangani akta kita, tetapi yang bertanda tangan adalah dekannya. Oke, jadi selain sertifikat untuk padanan dari ijazah, ada juga yang menyebutnya diploma, ya, seperti di Philippines, ya, dan sini juga diploma, tetapi itu ya tetap certifies, ya, dan di sini juga to certify. Oke, ya, diploma pun bisa untuk padanan ijazah, tetapi lagi-lagi harus dibarengi dengan penjelasannya apa, dia diploma apa, high school diploma kah, ya, untuk nanti membedakannya dengan yang D3 atau D2, D1, ya. Tetapi mostly untuk yang ijazahnya bentuknya horizontal seperti ini, ya, dia pakainya diploma. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, ya, biasanya dia certificate.
Nah, itu untuk istilah ijazah di luar negeri. Nah, ijazah SLTA di Indonesia, seperti kita tahu itu SLTA dibagi menjadi atau terdiri dari 3 ya. Setidaknya yang negeri ya, ada yang pertama SMA, SMK dan madrasah aliyah. Ya. Nah, perbedaannya untuk SMA dan SMK dia ada di bawah naungan Kemendikbud atau apapun namanya itu sekarang ya. Dan madrasah aliyah ini dia di bawah Kemenak. Jadi seperti universitas Islam ya, sekolah-sekolah Islam itu ada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi nanti beda nih. Kalau di SMA dan SMK dia ada logo Kementerian Pendidikan, tapi kalau di madrasah dia Kementerian Agama. Nah, bagaimana padanan dari SMA, SMK dan MA? Kalau SMA kemarin kita sudah mencari bahwa dia padanannya adalah senior high school. Lalu untuk SMK ya, karena kejuruan berarti kita pakai vocational. Kenapa tidak vocational senior high school? Bisa juga, tetapi kalau vocational senior high school berarti ada vocational junior high school. Sementara di Indonesia hanya tingkat SMA yang ada kejuruannya. Sementara SMP sama semua. Jadi kita cukup pakai vocational high school, tidak perlu vocational senior high school. Kalau ada senior high school berarti ada vocational junior high school dong. Sementara di Indonesia tidak ada. Nah, lalu untuk madrasah bagaimana? Madrasah aliyah itu kan dari bahasa Arab ya. Sebenarnya artinya yaitu setingkat SMA, tetapi yang berbeda adalah dia berbasis Islam. Ya. Berarti Islamic Senior High School. Kenapa ada senior high school di situ? Tidak seperti vocational karena untuk Islamic ini dia ada tingkat SMP-nya, ada tingkat SD-nya. Ya, untuk SMP dia madrasah sanawiyah, untuk SD dia madrasah ibtidaiyah. Ya. Jadi untuk membedakan bahwa ini untuk yang tingkat SMA, makanya ada Islamic Senior High School. Ya. Tidak hanya Islamic High School. Jadi berbeda naungannya ya untuk madrasah aliyah karena dia berbasis agama ya Islam berarti dia di bawah Kemenak. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian paling atas ijazah itu ada nama kementeriannya. Dan nama kementerian khususnya pendidikan itu selalu berubah-ubah ya apalagi dalam beberapa tahun terakhir. Ya, pernah namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja ya. Lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ketika Kemendikbudristek ini berarti sekolah dan universitas itu berada di bawah satu naungan. Sementara kalau hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya sebatas sekolah SMP, SMA, SD. Tetapi untuk pendidikan tinggi dia di Kementerian Dikti. Nah, lalu digabung tuh di masa pemerintahan Jokowi yang kedua ya, periode kedua. Lalu sekarang dipisah lagi ya. Bahkan dipisahnya menjadi 3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi antara sekolah dan perguruan tinggi kembali dipisah, bahkan kebudayaan pun terpisah. Nah, jadi nanti perlu diperhatikan apakah padanannya itu sama ya. Tentu berbeda karena namanya pun ikut berbeda sesuai dengan kapan ijazah itu dikeluarkan, ketika nama kementeriannya apa. Sementara untuk Kementerian Agama itu kan relatif ya gitu-gitu aja namanya ya, tidak ada perubahan. Jadi untuk Kementerian Agama itu lebih pakem ya, pakailah Ministry of Religious Affairs. Jangan Ministry of Religion ya, tetapi Religious Affairs. Nah,
Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ministry of Education and Culture, ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini tuh sudah ada fix equivalence-nya ya dari pemerintah sendiri. Ya. Jadi ikutilah padanan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk pendidikan dasar dan menengah, kita memakai Ministry of Primary and Secondary Education. Nah, itu untuk menaungi SD, SMP, dan SMA. Nanti ijazah D4 kalian itu pasti dibawa ke Kemendikti tuh, bukan lagi di Kemendikbud lagi. Karena pendidikan tinggi itu tidak lagi di bawah, tidak lagi bersatu dengan SMP, SD, SMP, dan SMA. Ya, lalu di sini ada logo ya. Jangan lupa kita terjemahkan Lambang Negara Indonesia ya, Indonesian Coat of Arms. Walaupun ini bagian dari frame gitu ya, tetapi kita perlu menerjemahkannya. Kecuali yang ini dia tidak di bagian dari frame. Ini adalah bagian, tetapi kita perlu menerjemahkan lambang negaranya. Dengan apa? Dengan pola gambar itu. Kita buat lingkaran, kita tulis Indonesian Coat of Arms. Oke. Nah, ini di bawah kementerian tadi ya. Untuk sekolah menengah atas ada peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam misalnya. Sementara untuk SMK dia ada sekolah menengah kejuruan program 3 tahun ya. Program studi keahlian, kompetensi keahlian. Nah, sementara untuk madrasah aliyah dia relatif sama dengan SMA ya, hanya saja beda nama sekolahnya. Nah, bagaimana cara penyebutan konvensi untuk jurusan atau peminatan dalam bahasa Inggris? Bisa dengan major ya, atau program, bisa juga pilih mau program of atau programnya di belakang. Ya. Majoring bisa atau majoring in ya, social science atau social science major atau social science program atau program of social science. Lalu bagaimana untuk SMK ada program 3 tahunnya ini? Ya. Program 3 tahun. Nah, 3 tahun ini kan seperti fungsinya sebagai adjektif gitu ya. Program 3 tahun. Nah, umumnya untuk 3 year itu kan 3 years ya. Tetapi kalau dia menjadi adjektif dari noun, kita hilangkan S-nya. 3-year program atau 3-year vocational school. Vocational high school, sorry. Jadi untuk menerjemahkan sekolah menengah kejuruan program 3 tahun, ya, kita terjemahkan menjadi 3-year vocational high school tanpa S. Ya, karena di situ dia berfungsi sebagai adjektif, di mana kalau sebagai adjektif dia tidak menampilkan S-nya. Maka untuk sekolah menengah kejuruan program 3 tahun kita sebut dengan 3-year vocational high school. Lalu tahun pelajaran, ya, academic year, ya, karena tahun akademik, ya, tahun pelajaran atau tahun akademik, academic year berapa. Lalu di situ ada program studi keahlian dan kompetensi keahlian. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya ini? Sementara tidak ada di SMA dan di MK. Ya. Ini kan seperti jurusannya apa gitu ya, terus program studinya apa gitu kan ya. Atau program studinya apa tetapi peminatannya apa. Itu jadi spesialisasi dari si program studi itu. Ini kan administrasi, terus lebih spesifik lagi administrasi perkantoran. Ya.
Jadi bisa di sini vocational study program, administration, lalu di sini bisa specialization, ya, administration of office, ya, office administration. Ya. Jadi pakailah untuk keahlian ini vocational. Jadi vocational study program atau vocational program administration, lalu vocational specialization atau bisa mengikuti sumbernya vocational competence. Ya, vocational specialization atau vocational competence artinya dia lebih spesifik dari si program studi ini. Untuk madrasah aliyah dia sama dengan SMA. Jadi peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam berarti mathematics and natural science program atau majoring in mathematics and natural science ya. Atau mathematics and natural science major, ya. Atau kalau di sini ilmu pengetahuan sosial, social science program majoring in social science, ya, atau social science major. Ya, pilih salah satu. Nah, ini untuk SMA, ya, SMA negeri. Biasanya di sini ada data-data seperti ini. Ya. Untuk SMK dan MA kurang lebih sama datanya, tetapi nanti ada penambahan sedikit, ada yang berbeda sedikit. Nah, kita lihat dulu ada data apa saja di sini. Ya. Pertama, ada nama kepala, nama sekolahnya, ya, yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah siapa, ya. Sebutkan nama sekolahnya. Kalau dia SMA negeri berarti public school, ya. Kalau dia bukan SMA negeri berarti tidak pakai publiknya. Lalu nomor pokok sekolah nasional. Nah, nomor pokok, nomor induk itu sama, ya. Kemarin kita untuk menerjemahkan pola nomor kita sebut saja ID number gitu, ya. Nah, di situ ada sekolah nasional, berarti tinggal kita tambahkan apa? Kalau nomor pokok sekolah nasional. Ini berarti nomor sekolahnya, ya, bukan nomor siswanya. Bla 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 ID number. Ya kan, kemarin untuk menerjemahkan pola nomor kita bikin template-nya ID number, tinggal ditambahkan depannya. National School ID number, ya. Jadi tinggal ditambahkan sekolah nasional apa, National School ID number. Ya, sebutkan angkanya. Lalu kabupaten atau kota. Ya, karena di sini disebutkan tingkat administratifnya, berarti kita kembali seperti menerjemahkan KTP. Kabupaten berarti ya municipality untuk kota. Kabupaten. Yang lain, halo? Regency, ya, regency / municipality. Oke, provinsi, province, ya. Lalu menerangkan bahwa, nah tadi kan certificate, ya. Kalau menerangkan berarti certifies, ya. That. Yang siapa yang certify, yaitu kepala sekolahnya. Certifies that, nama, name, ya, tempat dan tanggal lahir, place and date and place of birth, nama orang tua atau wali. Nah, lihat di sini ada berapa nama orang tua? Ada berapa orang tua di situ? Hanya satu, ya. Berarti bisa
diterjemahkan menjadi name of parent atau parents? Parent ya, karena hanya satu orang tua. Name of parent wali menjadi apa wali? Bukan wali band ya. Wali ini bisa diterjemahkan menjadi guardian. Guardian kayak toko kosmetik atau kesehatan tuh ya, ada di mall-mall. Ya, nah name of parent slash guardian siapa? Karena hanya ada satu, jadi jangan buat jamak di situ. Nah, nomor induk siswa kemarin, nomor induk ID number siswa berarti kita pakai student aja ya. Walaupun mahasiswa pun student, tetapi sama saja ya, student ID number. Kalau untuk nomor induk siswa nasional berarti tinggal tambahkan nasionalnya. National ya, national student ID number. Ya, kita lihat dulu data-datanya di sini ya. Kita bandingkan dengan di SMK. Nah, sama ya, ada nomor pokok sekolah nasional ya. National School ID number, kabupaten atau kota sama provinsi, nama, tempat tanggal lahir. Yang berbeda hanya ada nomor peserta ujian nasional. Nah, ujian nasional ini diterjemahkan menjadi apa? Ujian itu apa? Exam atau examination. Apa bedanya exam atau examination? Sama, hanya exam itu adalah versi pendek dari examination. Jadi sebenarnya kalau mau lebih formal pakailah examination. Karena kalau exam itu dia less formal tetapi masih berterima. Tapi maknanya sama ya, exam dan examination. Berarti kan national exam. Nah, nomor peserta. Ya, Happy? Miss, kalau di ada nomor ujian gitu, Miss. SMK. Iya, ini nomor peserta ujian nasional kan? Iya. Iya. Kalau di saya nggak ada nomor pokok sekolah nasional. Nggak ada nomor peserta ujian nasional. Nggak ada, Mem. Jadi setelah nomor induk siswa nasional apa di bawahnya? Langsung kayak kabupaten sama kayak yang SMA. Kabupaten bukannya di atas. Nomor pokok sekolah nasional, kabupaten, terus provinsi, nama. Menerangkan bahwa nama, tempat, dan tanggal lahir, terus nama orang tua, nomor induk siswa nasional. Udah, setelah itu tidak ada lagi? Tidak ada, Miss. Okay. Baru lulus. Oke, berarti ini bagian variasi dari ijazah SMK ya. Mungkin ini karena di daerah tersebut misalnya penyelenggara ujian nasionalnya itu bisa berbeda dengan sekolahnya gitu ya. Jadi memang tidak semua SMK terdapat data-data ini, nomor peserta ujian nasional dan sekolah penyelenggara ujian sekolah dan nasional. Tapi kalaupun ada, misalnya kita kan nggak tahu dapat kliennya seperti apa. Misalnya seperti ini kan tetap kita harus terjemahkan. Nah, tadi nomor peserta ujian nasional. Kalau ada seperti ini kita harus terjemahkan. Tadi ujian nasional apa? National exam ya, atau national examination. Nomor peserta itu apa? Participant. Ya, participant number. Jadi national examination participant number. Ya. Lalu sekolah penyelenggara ya, ujian sekolah.
Apa nih? Sekolah penyelenggara. Ujian sekolah bisa school exam, ya ujian national exam. Nah, yang kita belum tahu adalah sekolah penyelenggaranya. Apa nih? Kalau sebagai tuan rumah gitu ya, sebutannya biasanya apa? Apa kira-kira? Yang saya tahu host, Iya, Miss. host. Ya, jadi kita bisa pakai host school. Ya, jadi sekolah penyelenggara itu bisa diterjemahkan dengan host school. Jadi school exam host school. Ya, jadi sekolah penyelenggara ujian sekolah atau national exam host school. Atau kalau mau schoolnya di depan, kita pakai itu school administering national exam atau school administering school exam. Administering itu dia adalah verb yang berkolokasi dengan exam. Jadi si exam itu kalau mau diselenggarakan, verbnya yang berkolokasi dengan exam adalah administer. Bisa lihat di collocation dictionary. Oke. Ya, ini ada administer ya. Jadi school administering. Coba saya di sini. Sebentar. Let's school exam ya. Atau bisa juga school exam house school. School administering national exam dan school national exam house school. Ya, ini hanya untuk beberapa case saja ya. Tidak semua SMK seperti ini ada data seperti ini. Tapi kalaupun ada, kita wajib menerjemahkannya. Oke, nanti saja lah ya. Nah, ini. Oke, ya itu untuk data-data yang ada di SMK. Nah, berarti tadi untuk punya Happy, berarti sama dengan SMA ya, untuk data-data yang di tengah ya. Iya benar, Mem. Bagaimana yang lain? Apakah sama atau ada juga yang ada data seperti ininya? Sekolah penyelenggara dan nomor peserta ujian nasional. Yang dari SMK juga. Sama seperti Happy, Mem. Oh, sama seperti Happy. Oke, berarti nanti sama menerjemahkannya. Saya nggak tahu Miss belum mengambil ijazah. Loh, kok bisa? Kenapa Gary? Swasta, Miss, pembayaran. Oke, berarti tadi SMK mostly sebenarnya sama ya datanya dengan SMA, hanya beda di bagian atasnya saja. Oke, nah untuk madrasah aliyah ya, ini mirip dengan yang ini ya, ada nomor peserta ujian nasional, tetapi ada di bawahnya madrasah asal. Nah, iya siapa?
Ada yang angkat tangan? Enggak ya? Tadi Syifa Miss angkat tangan. Oke, Syifa kenapa? Tadi saya kelewat nomor pokok sekolah nasional. Tadi Miss sempat translate apa belum ya? Oh, saya salah Nomor dengar. pokok sekolah nasional itu, nomor pokok itu kan sama dengan nomor induk, ya sama saja, kita buat saja ID number. Tinggal tambahkan sekolah nasional itu jadi apa di depannya. National School ID Oke, number. Miss, terima Ya. kasih. Full. Nah, untuk madrasah asal bisa Bukan dengan School of Origin, ya. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya Islamic School of Origin karena di sini dia sudah konteksnya Islamic School. Ya. Kalau misalnya ketemu seperti ini, kita cukup dengan School of Origin, ya artinya sekolah asalnya dari mana. Saya nggak ngerti maksudnya ada data seperti ini tuh bagaimana. Mungkin saja ya ada yang memang dia dari misalnya satu sekolah ini, tetapi madrasah asalnya beda gitu ya. Makanya ada data-data seperti ini. Untuk mungkin di beberapa daerah. Oke, di situ ada kata lulus ya. Nah, ada dua alternatif untuk menerjemahkan lulus ya. Bisa dengan pass. Sorry ini pakai pass atau sorry bentar. Ini maksudnya past tense atau present perfect gitu ya. Nah, kira-kira kita menerjemahkannya dengan past tense kah atau present perfect tense untuk menerjemahkan lulus? Apa perbedaan past tense dengan present perfect tense? Kalau present perfect itu masih dilakuin sampai sekarang ya, Miss. Kalau present perfect tense itu sebenarnya ada dua fungsi gitu. Yang pertama dia bisa digunakan untuk menyatakan action yang sudah dilakukan tetapi masih relevan dengan sampai saat ini. Atau action yang dilakukan di masa lampau tetapi masih berlanjut hingga saat ini. Jadi tidak harus masih berlanjut. Ya. Sudah tidak berlanjut pun tidak apa-apa, tetapi masih relevan dengan saat ini. Nah, misalnya status kelulusan itu kan masih relevan ya. Kalian masih statusnya lulus. Gitu. Jadi kalau pakai has passed itu sebenarnya lebih tepat. Karena kalau pakai past saja, itu hanya menunjukkan bahwa kalian lulus ujiannya itu pada tanggal itu gitu. Tapi kalau has passed itu menunjukkan bahwa status kalian sampai sekarang masih lulus gitu ya, tidak berubah menjadi tidak lulus atau apapun. Artinya dia masih berkaitan dengan present condition gitu ya. Jadi kondisi saat ini. Nah, makanya lebih tepat untuk menerjemahkan dengan present perfect tense. Ya, walaupun dengan past tense pun bukan berarti salah ya, tapi hanya lebih tepat dengan present perfect tense. Ya, bisa pakai past atau graduated ya. Tapi nanti perhatikan collocation-nya. Tapi biasanya pakai past atau graduated, Miss? Coba lihat di ijazah-ijazah sebelumnya ya, di ijazah di luar negeri. Ya. Di sini achieve the following results ya. Kalau di sini gimana? Has met the requirements. Ya, ini untuk sebenarnya bisa untuk ke data yang di bawah ini nih. Tetapi untuk lulus, coba kalian cari ya. Biasanya apa? Nah, ini has completed the course. Ya.
Tetapi untuk di luar negeri, ya, kata-kata lulusnya itu tidak menjadi highlight ya, sehingga dia tidak menggunakan kata pass atau graduate. Coba cari ijazah yang menggunakan kata-kata lulusnya itu sebagai highlightnya. Nah, kalau di sini kan hanya bagian dari kata-katanya ya, bukan menjadi highlight, sehingga dia tidak menggunakan kata graduated atau pass. Coba, ada yang bisa mencari? Kira-kira apa yang lebih banyak digunakan antara pass dan graduated? Oke, sambil mencari, saya tunggu 5 menit. Sejauh yang saya dapatnya having been examined, having diligently, sama has satisfactorily. Saya belum nemu yang has passed atau has graduated, Miss. Oke, apakah itu menjadi highlight-nya yang apa tadi? Has diligently bla 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 itu? Jadi highlight-nya bentar. Enggak sih, Miss, enggak dijadiin highlight gitu. Cari ijazah yang menjadikan kata-kata lulusnya itu sebagai highlight, karena di ijazah di SMA ini kata-kata lulusnya itu dia jadi highlight. Saya nemu yang Kanada di Ontario itu has fulfilled doang, Miss. Itu sebagai highlight-nya kah? Has fulfilled-nya? Enggak, dia jadi satu sama ya? paragraf. Oke. Ya, memang kalau untuk dijadikan paragraf biasanya kita pakai fulfilled atau met atau apa tadi itu ya. Tetapi untuk menyatakan lulusnya itu ya, adakah yang menggunakan pass atau graduated? Ini saya nemu satu, tapi nggak tahu relate atau enggak. Saya nemunya diploma of graduation. Cuma kata graduation-nya aja yang highlight. Oh, diploma of graduation itu artinya ijazahnya. Di ijazah diploma, ijazahnya, bukan kata-kata lulusnya. Oke. Nah, karena mungkin tidak banyak ijazah di luar negeri yang menggunakan kata-kata lulusnya sebagai highlight-nya, kita kan harus bagaimana caranya ini supaya jadi highlight kan. Kalau misalnya tadi has met the requirements atau has met the apa ya, atau has fulfilled ya, itu karena nanti ada lagi keterangan di bawahnya ya. Lulus dari sekolah menengah kejuruan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kata lulusnya ini kita bisa pakai gunakan past atau graduated ya. Nah, gunakanlah present perfect karena masih relate dengan sekarang. Oke. Nah, lalu ada key terminologies di dalam ijazah ya. Yang bertanda tangan di bawah ini itu sudah ada padanan fixnya
ya di dalam hukum, di dalam bahasa hukum itu adalah the undersigned, ya. Jadi tidak perlu sepanjang ini, tetapi memang ini sudah ada padanannya di undersigned. Ya. Lalu kepala sekolah, ya, bisa principal atau headmaster atau head teacher, ya. Pilih mau yang US atau UK. Ya. Tapi kalau US semuanya satu teks itu pakai yang US. Ya. Kalau UK pakai yang UK. Lalu untuk dinas pendidikan, nah kemarin kan sudah ada dinas kependudukan dan catatan sipil. Kita pakai office untuk dinas ya, berarti di sini bisa juga dengan education office of apa. Ya. Lalu di sini ada setelah memenuhi seluruh kriteria. Nah ini yang seperti tadi di ijazah luar negeri ya, has made apa, the requirements apa-apa. Nah, kriteria itu jangan sampai keliru untuk bentuk jamaknya. Ya. Karena kriteria itu dia sudah plural ya di bahasa Inggris. Kalau singularnya dia criterion. Jadi misalnya memenuhi seluruh, all kriteria bukan all kriterias ya. Karena bentuknya sudah plural kriteria. Nah, apa kata kerja yang berkolokasi dengan kriteria ini? Ya. Kita lihat di collocation dictionary. Ya, kalau kita cari kriteria itu nggak ada ya, karena itu bentuk pluralnya, maka kita cari dari bentuk singularnya, itu criterion. Nah, verbnya yang berkolokasi dengan criterion adalah fulfill tadi ya, atau meet, satisfy tadi ya, seperti yang dibilang Gary. Jadi gunakanlah kata kerja ini untuk dijadikan padanan dari memenuhi gitu ya, memenuhi kriteria. Berarti bagaimana untuk menerjemahkan setelah memenuhi seluruh kriteria? After tadi ada fulfilled, ada meet, ada satisfy, ya. Bagaimana Miss, terjemah? Ya. Pakai completed apakah bisa, Miss? Apa? Pakai completed. Nah, apakah itu berkolokasi dengan kriteria? Ya, tapi kalau misalnya nggak dalam konteks kriteria bisa nggak, Miss? Oke, kriteria diganti apa? Has completed apa? Examination gitu. Nah, apakah di situ konteksnya examination saja? Ya, sorry. Nah, nih, dia nggak SMA. Setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi menurut peraturan perundang-undangan itu ada kriteria apa saja? Itu kan belum tentu hanya exam saja misalnya, ya. Tetapi misalnya ada ujian sekolah juga, ya bisa ada ujian nasional. Jadi kita pakai saja kriteria, karena itu nanti merujuk pada kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, yang diumumkan pada tanggal. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Keterangan yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2022 itu bukan merujuk pada keterangan si peraturan perundang-undangannya, tetapi tanggal kelulusannya. Ya. Jadi jangan tempatkan ini setelah peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya lulus dari sekolah menengah atas pada tanggal gitu ya 5 Mei 2022 setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau modelnya seperti ini nanti akan keliru bahwa yang perundang-undangan itu baru dibuat
pada tanggal segini gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengubah urutan data ini ya kalau ini menjadi ambigu gitu ya. Atau kalau tidak mau diubah urutannya bisa pakai koma gitu ya. Jadi setelah dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, koma ya, yang diumumkan pada tanggal 5 Mei. Sehingga itu jelas bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana kalau tadi completed ya. Completed terus konteksnya bukan kriteria tetapi examination. Nah, di dalam ijazah itu dia tidak spesifik menyebutkan examination-nya, tetapi hanya kriterianya. Nah, kriterianya apa saja belum tentu hanya examination. Kan kriteria itu examination-nya nilainya berapa gitu kan ya, ada kriterianya. Yang tidak kita rincikan di situ tetapi kita sebutkan saja bahwa itu kriteria. Jadi kita tidak bisa mengubah term kriteria di situ menjadi examination ya. Karena nanti maknanya akan menyempit. Kalau kriteria kan banyak. Kalau examination hanya satu saja. Oke. Oke, berarti saya dapat poinnya. Berarti kalau kriteria itu memang mencakup dari seluruh tahapan yang udah dilakukan sebelumnya ya, dari tahap pendidikannya. Terus kalau examination itu kurang tepat karena kan yang dilakuin tuh bukan ujian doang gitu. Iya, Gitu ya, Mi? betul. Tidak bukan ujian doang dan ujian pun ada standar nilainya. Seperti itu ya. Oke, makasih Miss. Oke, jadi bisa pakai tadi yang fulfill ya. Fulfill atau satisfy atau meet ya. After fulfilling all criteria ya, atau after satisfying all kriteria. Lalu apalagi di sini? Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemarin sesuai dengan yang merujuk pada kesesuaian dengan suatu peraturan itu kita pakai kalau ada sesuai dengan itu biasanya umumnya padanannya itu in accordance with ya. Jadi in accordance with peraturan perundang-undangan, laws and regulation. Ya. Atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, applicable laws and regulation. Nah, lalu di sini ada contoh template fotonya ya, dia dibuat template seperti ini, pas foto ya, hitam putih atau berwarna, cap 3 jari tengah, kanan kiri pemilik ijazah. Ya, sementara di sini nah, tidak perlu sampai sedetail ini, yang penting kita narasikan bahwa ini foto pemegang ijazah dan ada cap 3 jarinya. Gitu ya. Lalu di sini ada kota Kediri, tanggalnya, ya, kepala madrasah, NIP, dan ini sampai nomor ini. Ya. Nah, di sini ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 33. Untuk keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan yang tidak memiliki wilayah hukum kemarin diterjemahkan menjadi apa? Masih ingat? Apakah Direktur Jenderal Pendidikan Islam itu memiliki wilayah hukum atau yurisdiksi? Siapa saja yang memiliki wilayah hukum, pimpinan di Indonesia?
Halo. Kementerian punya wilayah hukum? Apakah menteri punya wilayah hukum? Apakah menteri pendidikan menguasai wilayah Jawa Barat gitu? Ada menteri pendidikan Jawa Barat? Kan ya. Jadi yang memiliki wilayah hukum itu setingkat presiden, kepala daerah, ya, ketua pengadilan, ya, bupati atau camat, itu yang wilayah hukumnya jelas. Tetapi kalau yang tidak memiliki wilayah hukum, seperti misalnya direktur, ya, menteri pun tidak punya wilayah hukum. Ya, meskipun dia ada di bawah presiden, tetapi dia tidak memiliki wilayah hukum. Yang memiliki wilayah hukum hanya presiden. Menteri hanya sebagai pembantu presiden. Nah, berarti kemarin ada 2 jenis, ya. Pertama, decree dan decision. Nah, decision itu untuk yang tidak memiliki wilayah hukum. Decree untuk yang memiliki wilayah hukum. Nah, di sini Direktur Jenderal Pendidikan Islam, apakah memiliki wilayah hukum? Enggak. Tidak ya, berarti kita pakai yang decision apa decree? Decision. Decision. Ya. Jadi decision of General Director, ya, of Islamic Education number 33. Nah, tahun 2019 biasanya untuk menyebutkan tahun, ya, entah itu peraturan atau perundang-undangan atau nomor keputusan seperti ini, kita pakai of. Jadi setelah number, ya, number 33 of 2019. Nah, untuk tanggalnya tidak pakai on, ya, tetapi dated, ya, dated 3 January 2019. Ya, itu biasanya untuk menuliskan nomor, tahun, dan tanggal dari suatu keputusan atau peraturan perundang-undangan, ya, atau suatu ya, regulation lah. Jadi untuk tahun biasanya of dan tanggal dated. Ya, perhatikan di sini ada lambang logo Kementerian Agama, sementara untuk yang berada di bawah Kementerian Pendidikan di sini ada logo Kementerian Pendidikan nih. Ya. Di sini juga ada, tetapi di sini kurang jelas gambarnya, ya. Nah, ini juga ada peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, ya, RI nomor 1 tahun 2022. Ya, jadi ini semua diterjemahkan, ya. Tadi ada lambang negara Indonesia, lalu di sini ada logo kementerian yang menaungi, ya. Lalu di sini ada nomor peraturannya, ya. Beda-beda. Di sini ada Persetujuan Kemendikbudristek RI nomor sekian. Nah, kalau kementeriannya beda lagi, nanti beda tulisannya. Atau bahkan ada yang tidak ada tuh nomor peraturan atau keputusannya. Jadi harus teliti, ya. Kalau ada datanya itu harus diterjemahkan. Ya, jangan sampai terlewat, bahkan yang paling bawah ini pun juga harus diterjemahkan karena merupakan data, ya, bagian dari data. Nah, lalu ada CAP, ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, ya. Ya, Dinas Pemerintah. Ya, jadi untuk CAP-nya biasanya dia levelnya provinsi, ya. Bukan kota seperti di Sdukcapil, tapi provinsi, dan di tengahnya ada nama SMK-nya atau SMA-nya.
Oke. Miss mau nanya, Miss. Ya. Kalau yang badan BS Cup itu gimana ya, Miss? Terjemahannya itu tuh singkatannya dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Itu ada di ijazah kalian atau gimana? Iya, itu ada di ijazah saya sih, Miss. Di bagian yang mana? Itu yang tadi, yang paling bawah. Kan kalau di saya tuh terteranya Peraturan Kepala BS Cup Kemendikbud Ristek RI nomor bla bla bla. BS Cup. BS Cup. Badan Standar Kurikulum, gitu ya. Nah, kita cari di dalam website kementeriannya itu apakah ada padanan bahasa Inggrisnya. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, kira-kira bagaimana menerjemahkannya? Jangan pakai agensi ya, karena kalau agensi itu nanti setingkat kementerian. Sementara badan ini kan di bawah Kementerian Pendidikan, gitu kan. Jadi jangan pakai agensi, bisa pakai authority ya. Ada yang punya ide bagaimana cara menerjemahkannya? Badan Standar Kurikulum, Badan Standar, gitu, karena kurikulum dan asesmen pendidikan. Saya nemunya Education Standard, Kurikulum, and Assessment Agency gitu, Miss. Apa authority kali ya agensinya? Nah, agensinya bisa diganti authority. Jadi pendidikan itu kan sebenarnya semua ya, jadi standar pendidikan, kurikulum pendidikan, dan asesmen pendidikan. Jadi kita pindahkan pendidikannya ke depan ya, supaya semuanya kena adjektifnya. Jadi education standard, curriculum, and assessment authority. Ya. Kalau agensi itu berarti dia setingkat menteri seperti Badan Siber dan Sandi Negara ya, atau Badan Pemeriksa Keuangan, itu baru pakai agensi. Ya, jadi bisa diterjemahkan seperti itu ya. Hanya hati-hati untuk badan, tidak pakai agensi kalau dia merupakan bagian dari kementerian. Kecuali dia merupakan satu badan sendiri yang setingkat kementerian, seperti BPK dan BSSN kemarin ya. Nah, jadi untuk education-nya itu kan sebagai adverb atau keterangan dari si standar kurikulum dan assessment-nya. Jadi kita tinggal pindahkan ke depan, ya, jadi education standard, curriculum and assessment authority. Oke, lalu ada lagi kah yang tidak ada di sini di ijazah kalian yang berbeda, apalagi? Miss, mau nanya. Ya. Ini yang cap stempelnya itu kalau di saya itu dia ada pemerintahan provinsi, terus kecamatan Medan Labuan, terus sama kotanya. Jadi dia lengkap banget. Ada tulisan SMA-nya kah atau SMK-nya? Iya, ada ada Miss di tengah, SMK Negeri 13. Oke, berarti tetapi ada provinsinya kan di situ? Iya, ada provinsi, cuma ada kecamatan, ada sama kotanya juga.
Iya, BSKAP tidak secara kementerian, benar. Karena dia di bawah dari Kementerian Pendidikan, ya. Jadi, carilah padanan yang bukan agensi untuk badan, ya. Nah, bagaimana cara menerimakan cap ini, gitu ya. Kalau kemarin kan kita menerjemahkan cap Dinas Pendidikan Kependudukan dan catatan sipil, ya, kota gitu kan ya. Misalnya Jakarta Selatan atau Depok, sementara ini dia provinsi gitu. Nah, jadi kita utamakan yang Dinas Pendidikan provinsinya itu. Ya, meskipun di situ ada nama kotanya, nama kecamatannya, ya. Karena levelnya kalau sekolah itu provinsi, Dinas Pendidikan provinsi, maka kita utamakan provinsinya. Kalau di akta kelahiran kita lihat kotanya. Ya. Misalnya kamu di Medan gitu kan ya, Sumatera Utara ya. Berarti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jadi di Education Office of North Sumatra. Seperti itu. Nah, tidak harus menyebutkan SMK negerinya ya, karena sudah jelas ada di dalam ijazahnya ini kan ya. Misalnya di sini sudah ada namanya ya. Terus di sini ada lagi. Sudah jelas nama SMK-nya. Tapi ketika stempel ya, mana yang harus kita terjemahkan lebih dahulu gitu ya. Fokus ke dinas provinsinya. Karena untuk ijazah SMA, SMP, SMA sorry. Itu dia yang mengeluarkan, yang berwenang adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Jadi tidak perlu sampai ke kota dan kecamatannya. Oke? Karena kan di nama sekolahnya sudah tertera ya, Happy. Di nama sekolahnya apa ya? Sudah, Miss. Nama sekolahnya SMK Negeri 13. SMK Negeri 13. Ada Baru nama di bawahnya kota. Kota Medan. Iya, Kota Medan. Oh, Kota Medan, oke. Ya, jadi sudah terlihat nama lokasi dari sekolahnya itu dari nama sekolahnya. Ya, sementara untuk capnya itu kita fokusnya ke provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Artinya yang berwenang mengeluarkan ijazah ini dia adalah Dinas Pendidikan di tingkat provinsi. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Miss. Ya. Ini kan kebetulan scanan ijazah yang saya punya tuh hasil legalisir. Nah, kalau hasil legalisir itu mau diterjemahkan, apa yang dilegalisirnya itu juga perlu diterjemahkan ya, Miss? Iya, perlu. Jadi cap legalisirnya itu perlu diterjemahkan, terus berisi tidak hanya sebagai legalisasi gitu ya, tetapi perlu diterjemahkan siapa yang melegalisasi gitu ya, dan tanggal berapa. Ya. Dan misalnya kalau ada NIP-nya pun kita harus cantumkan juga NIP-nya. Gitu. Mau tanya juga, Miss. Ini di cap legalisirnya tuh tulisannya mengesahkan fotokopi ijazah _ surat tanda tamat belajar sesuai dengan aslinya. Itu surat tanda tamat belajarnya perlu diterjemahkan juga atau cukup sertifikat aja? Surat tanda tamat belajar itu setara ijazah kah? Kalau saya searching barusan iya. Oke, berarti sama ya, sertifikat juga. Surat tanda tamat belajar. Berarti itu maksudnya apakah nama ijazah kamu surat tanda tamat belajar atau ijazah? Ijazah, Miss, tapi di cap legalisirnya tertulisnya seperti itu. Tadi tertulisnya seperti apa? Sorry, saya lupa. Mengesahkan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar sesuai dengan aslinya. Tidak.
Halo, Miss. Oke, sepertinya tadi saya lost connection. Sebentar. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Miss. Saya bagaimana? Tidak terdengar tadi setelah apa yang dilegalisirnya itu? Di tulisannya itu mengesahkan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar sesuai dengan aslinya. Oke, surat ijazah atau surat tanda tamat belajar ya. Oke. Iya, Miss. Oke, karena yang dilegalisir itu ijazah ya. Berarti gunakan yang sertifikat tadi. Tidak perlu cari lagi surat tanda tamat belajarnya apa, karena kan sama fungsinya ya. Oke, Miss. Kalau yang sesuai dengan aslinya itu jadi gimana, Miss? Terjemahannya. Oke, sesuai dengan aslinya. Kemarin sesuai dengan keadaan hari ini. Ya. Gimana tuh? Is true as of today. Ya, kalau yang sesuai dengan hari ini, dengan keadaan hari ini. Tapi kalau sesuai dengan aslinya, bisa is in accordance with, ya, the original. Ya, atau ada yang lain? Bagaimana? Sesuai dengan aslinya. Is true as the origin. Nah, apakah bisa seperti itu? In accordance with the origin. Ya, in accordance with the origin. Ya. Kalau as the origin itu seperti ada yang kurang lengkap ya. Kalau as the origin itu kan biasanya ada apa? As long as gitu kan ya. Tapi kalau hanya as the origin biasanya ada kata kerjanya gitu ya. Jadi seperti aslinya kita tidak bisa pakai as the origin. Karena as the origin ini S-nya itu seperti conjunction ya, yang menghubungkan klausa. Nah, the origin itu kan baru subjeknya, tidak ada verbnya. Jadi kita tidak bisa memakai as the origin untuk padanan dari sesuai dengan aslinya. Kecuali tadi as of today sesuai dengan hari ini, ya. Karena as of itu satu kesatuan, ya, as of today. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau as the origin, nah S-nya ini dia sebagai conjunction. Jadi tidak bisa untuk sesuai dengan aslinya. Jadi kita bisa pakai in accordance with the origin, ya. Jadi seperti itu.
Miss, saya mau tanya untuk logo itu logo of Nah, Minister of Educational atau logo of Tuturi Handayani? logo of Tuturi Handayani. Oke, logo kalau untuk lambang negara itu kan Indonesian Coat of Arms ya. Tapi kalau kementerian atau perusahaan atau badan itu kita bisa pakai logo. Nah, Tuturi Handayani kita tidak perlu terjemahkan Tuturi Handayani, tetapi lambang logo Tuturi Handayani itu logo apa gitu ya? Yaitu dia logo Kementerian Pendidikan. Nah, tadi bilangnya logo of Education Ministry. Nah, kita harus lihat lagi di ijazah itu nama kementeriannya apa. Ya, kalau misalnya pada zaman itu lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berarti logo of Ministry of Education and Culture. Jadi tidak perlu lagi kita deskripsikan bahwa itu ada tulisan Tuturi Handayani. Karena Tuturi Handayani itu logo Kementerian Pendidikan sebenarnya ya. Soalnya nanti di madrasah aliyah ya, dia lambangnya bukan Tuturi Handayani tetapi lambang Kementerian Agama. Jadi logo of Ministry of Religious Affairs itu dibikin pola gambarnya. Ya. Jadi nama logonya sesuaikan dengan nama kementeriannya apa di ijazah itu. Jadi kita tidak menyamakan misalnya kita taunya Ministry of Education saja. Tetapi di ijazah itu pada zaman itu nama kementeriannya Kemendikbudristek. Nah, itu keliru ya. Karena nanti akan berbeda lembaganya. Kemendikbudristek dia membawahi pendidikan dasar dan menengah juga pendidikan tinggi. Sementara kalau Kemendikbud saja pendidikan tinggi tidak ada di bawahnya. Nah, nanti akan keliru. Jadi makanya pastikan nama kementeriannya itu sama dengan nama logonya. Jadi tidak perlu kita bilang itu lambang Tuturi Handayani, ya. Oke. Jelas, Siva? Jelas, Miss. Tapi saya mau satu lagi, di samping foto saya tuh ada tanda tangan saya, itu termasuk paraf atau tetap tanda tangan ya? Oh, kalau ada tanda tangan, ya bentuknya tanda tangan ya tanda tangan. Ya, kalau paraf itu kan yang hanya sekelebat gitu kan ya, yang hanya sekecil gitu ya. Tapi kalau memang tanda tangan di situ, apakah ada capnya juga, cap jari? Iya, jadi tanda tangan sekecil itu, terus foto, terus bawahnya cap. Apa bisa diterjemahin jadi student eligible signature ya, Miss? Student eligible signature atau the holder ya, pemegang ijazahnya. Kalau student yang mana gitu kan. Tapi kalau holder pemegangnya berarti kan tadi kan nanti ada foto juga kan. Nah, fotonya foto siapa? Foto siswanya kah atau foto pemegang ijazahnya? Ya, lebih spesifik lagi untuk pemegang ijazah. Jadi bukan hanya siswa saja atau student saja. Gitu ya. Tidak perlu dijabarkan fotonya 3x4 atau 4x6 atau berlatar belakang merah atau biru ya. Yang penting tahu bahwa fotonya itu foto pemegang ijazahnya, bukan foto dekannya gitu. Kepala sekolahnya atau wali kelasnya gitu ya. Tapi foto pemegang ijazahnya. Nah, ijazah itu dipegang oleh siapa ya? Oleh siswanya itu. Ya. Tidak mungkin ijazah itu diberikan ke wali kelasnya kan. Oke. Berarti gimana, Miss? 3x4 terus? Enggak usah 3x4, tetapi di photograph of apa? Certificate holder aja. Atau high school certificate holder. The photograph of the certificate holder. Ya, itu dijadikan kotak gitu ya. Lalu di bawahnya ada cap 3 jari.
3 fingerprint, ya. Atau terus di sampingnya ada tanda tangan. Illegible signature of certificate holder atau high school certificate holder. Atau kalau mau tidak bertele-tele seperti itu, ya bisa pakai yang pola kata kerja, ya. Signed atau fingerprinted, ya. Tetapi kalau mau seperti itu, di dalam kotaknya, ya, di dalam kotak fotonya, setelah menerangkan bahwa itu photograph of certificate holder, di bawahnya ada dalam kurung signed, ya, dan fingerprinted. Artinya yang menandatangan dan yang ngecap 3 jari itu adalah si pemegang atau si yang ada di foto itu, gitu. Dan memang tanda tangannya kan mengenai foto itu. Nanti untuk membedakan tanda tangan yang ada di sini, ya, yang mana di situ adalah kepala sekolah yang bertanda tangan, ya. Jadi pisahkan antara tanda tangan di sini dengan tanda tangan siswanya. Ya. Daripada kalian panjang-panjang, ya, menerjemahkan illegible signature of certificate holder, ya, atau 3 fingerprint of certificate holder, jadikan satu saja, ya. Nih, misalnya di dalam kotak seperti ini, gitu ya, photograph of certificate holder, ya. Tidak perlu disebutkan 3 kali 4-nya atau hitam putih atau berwarnanya, nggak usah. Jadi hanya menerangkan bahwa itu adalah foto dari pemegang ijazahnya. Nah, lalu di bawahnya cap 3 jari, ya. Kalau mau pakai pola yang kata kerja tadi bisa fingerprinted, 3 fingerprinted, ya, atau dan tanda tangannya kalau ada tanda tangan, ya, signed, gitu. Dalam kurung fingerprinted, terus di bawahnya dalam kurung signed. Jadi menunjukkan bahwa si cap 3 jari dan tanda tangannya itu adalah milik si pemegang foto ini. Ya, untuk nanti membedakan tanda tangan si kepala sekolahnya. Gitu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Miss, saya mau nanya Miss, yang titik-titik M2023 itu diterjemahin nggak Miss? Yang mana? Ini? Yang di samping Miss, yang ada background-backgroundnya gitu. Dia ada titik-titik gitu. Sebentar. Yang mana? Nggak kelihatan ya di sini, Miss. Kalau di saya itu dia di sampingnya. Di samping mana? Yang di samping kan nama. Iya, di situ, Miss. Di situ. Dia ada M2023. Titik-titik tapi dia, Miss, ditaruh. Bisa ditampilkan, Happy? Gimana? Di screenshot aja bagian atasnya. Bentar ya, Miss. Sepertinya itu adalah nomor lembarannya, ya, seperti akta kelahiran kemarin yang CSL. Ya, tetap kalau ada nomor seperti itu, ya kita harus pindahkan juga nanti di teks sasarannya. Jadi semua data yang ada di teks sumber harus dipindahkan ke teks sasaran. Jangan kita kurangi atau bahkan kita tambahkan. Gitu ya. Nah, tapi di sini nggak ada nih yang seperti itu. Angka-angka itu. Mas, itu yang paling bawah apa? Kenapa? Saya boleh izin share screen nggak? Boleh, boleh.
Saya stop dulu ya. Ya, Miss. Sebentar ya, Miss. Mana lagi? Miss, tahun pelajaran diterjemahin apa ya, Miss? Academic year. Oke, Miss. Oh, oke. Yang ini itunya diterjemahin ya, Miss? Diterjemahkan juga. Kalau boleh tahu jadi apa ya, Miss? Diterjemahkan, dipindahkan saja ininya, data ininya. Itu ada di bagian mana sesuai. Tapi kan itu bagian belakangnya ya. Coba di bagian depannya, Di bagian depannya dia kelihatan cuma jadi agak buram gitu, Miss. Oke. Ya, kayaknya ijazah saya juga ada bagian ininya. Cuman saya tidak tahu apakah ijazah, astagfirullah. Oke. Halo. Yes, Miss. Iya, Miss. Oke. Ijazah saya kayaknya ada juga nomor seperti itunya yang dibolong-bolongin itu. Nah, sepertinya itu adalah nomor lembarannya ya. Seperti bagaimana juga ada di akta kelahiran kemarin. Jadi itu juga dipindahkan dan tempatkan sesuai dengan di mana letaknya itu gitu ya. Bagaimana menerjemahkannya ya pindahkan saja itunya. Angka-angkanya itu kan hanya sebagai nomor gitu ya, kode bahwa oh itu ijazahnya nomor sekian, tetapi itu bukan nomor ijazahnya ya. Melainkan hanya nomor lembarannya. Nomor ijazahnya itu ada di bawah tahun pelajaran biasanya ya. Tapi itu juga perlu diterjemahkan kalaupun ada ya. Nah, oh ada juga nih sebentar. Di sini pun ada sepertinya. Ya. Tetapi tidak terlihat karena ada di frame-nya ya. Nah, ini tidak terlihat tetapi ada sebenarnya nomor-nomor itu. Nah, bagaimana menerjemahkannya ya udah kita ikuti seperti ini, letaknya di sini dan tinggal kita pindahkan angka dan hurufnya ini. Ya. Tapi kita tidak perlu menerjemahkan si frame-nya ya, tidak usah pakai frame. Jadi nanti di sini bentuknya hanya angka dan hurufnya itu yang merupakan kode dari lembarnya ini kan. Ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada ya. Nah, ini masih ada nih yang di ini. Ya, jadi ya diterjemahkannya bagaimana dipindahkan saja ya, sesuai dengan letaknya di mana. Oke. Jadi apapun yang berbentuk data di situ yang berkaitan dengan ijazah harus dipindahkan. Diterjemahkan bisa dengan borrowing ya. Kalau nomor-nomor ijazah gitu pasti kita borrow ya. Kita tidak menerjemahkan tetapi kita pindahkan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Miss, saya mau tanya. Iya. Tadi yang logo Tuturi Handayani itu udah dibahas belum? Sudah? Itu jadinya tadi apa ya, Miss? Di saya tadi putus-putus suaranya. Oh, oke, sorry. Jadi Tuturi Handayani itu adalah logo Kementerian Pendidikan. Ya, tetapi kita harus menyesuaikan nama Kementerian Pendidikannya sesuai dengan kapan ijazah itu keluar. Ya, misalnya di sini logo Tuturi, kita tidak bilang logo Tuturi Handayani, tetapi kita bilang logo Kementerian Pendidikan. Tetapi nama Kementerian Pendidikannya apa? Kita lihat dari nama kementerian di sini, yang di atas sini. Nah, di sini namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti logo of Ministry of Education and Culture.
atau Ministry of Education and Culture logo. Seperti itu. Beda lagi kalau misalnya ijazahnya di sini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Yang kementerian baru nih. Nah, jangan kita pakai lagi Ministry of Education saja ya. Karena untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada padanannya. Apa tadi? Primary and Secondary Education. Ya. Jadi logo of Ministry of Primary and Secondary Education atau Ministry of Primary and Secondary Education logo. Gitu. Lalu kalau misalnya madrasah, nah itu beda lagi kementeriannya. Ya, untuk madrasah dia di bawah naungan Kementerian Agama. Makanya di sini logonya bukan Tutwuri Handayani tetapi logo Kementerian Agama. Nah, kita bilang logo of Ministry of Religious Affairs. Jadi di sini adalah logo kementeriannya. Kita tidak bilang itu logo Tutwuri Handayani ya. Meskipun memang ada tulisan Tutwuri Handayaninya di situ. Tapi itu adalah logo Kementerian Pendidikan. Oke. Baik, Miss, terima kasih. Oke, ada lagi? Miss, saya mau nanya. Saya. Ikhlas dulu. Iya, ikhlas. Iya. Ini di ijazah saya ada barcode. Nggak tahu barcode apa ya, Miss. Itu diterjemahinnya barcode aja atau gimana, Miss? Nah, barcode-nya ada di mana? Ada di samping nomor gitu. Di samping nomor ijazah ini? Yang bawah, paling bawah. Ini? Yang MA 13.00000. Oh, ini? Iya. Di sampingnya? Iya, di samping situnya. Tetapi tanda tangan kepala sekolahnya tidak dalam bentuk barcode? Tidak, tanda tangan kepala sekolahnya ada. Berarti ditulis saja atau dibuat kotak kecil gitu, tulisannya barcode saja. Ya. Walaupun nggak tahu itu barcode apa ya, Miss. Nggak ada tulisannya gitu. Oke, Miss, thank you. Oke. Ada lagi Syifa tadi? Saya mau nanya ke Ikhlas sama ke Miss. Yang ke Miss dulu deh. Okay. Yang paling bawah itu DN01 itu diterjemahin atau enggak ya, Miss? Paling bawah. DN01 yang ini ya? Ini nih? Ya itu. Ya, itu juga diterjemahkan tetapi kita tidak menerjemahkan, melainkan kita memindahkan saja. Ya, untuk kode-kode angka seperti ini ya, DNMK 06, lalu tadi yang di samping tadi ya, terus nomor ijazah ya. Sorry. Samain aja ya. Jadi samakan saja untuk nomor itu ya. Yang kita terjemahkan adalah misalnya nama SMA-nya ya. Terus ya bagian-bagian ininya yang penting. Dan yang di bawah tadi. Oke. Seperti itu ya. Terus mau tanya apa ke Ikhlas? Itu tadi Ikhlas kan ijazahnya ada legalitasnya ya. Boleh bacain gak cap legalitas itu kayak gimana sih? Punya gue ini legalitas juga apa enggak ya? Legalisirnya kalau legalisir biasa di fotokopi kan? Itu ya. Di fotokopi terus dicap sama sekolahnya gitu kan, Miss. Oh, langsung nama sekolah gitu, berarti itu di legalisir ya? Berarti nerjemahinnya legalizations of legalization, iya. Gimana? Tetapi kita tidak hanya menerjemahkan legalization-nya saja, ya. Tetapi apa bunyi dari legalisirnya itu? Kan tadi mengesahkan, ya. Mengesahkan berarti apa? Legalize, ya. Mengesahkan tadi itu apa bunyinya? Jadi kita ikuti yang ada di cap itu apa saja. Misalnya ada yang siapa yang mengesahkan gitu kan, terus kapan disahkan, ya. Dan misalnya ada NIP-nya, ya, dan ada tanda tangannya, gitu. Jadi itu semuanya diterjemahkan.
saya bingung punya saya ini official seal atau legislation. Soalnya isinya Bukan cuma yayasan legislation, Islam. bukan legislation ya. Kalau legislation itu nanti legislatif. Sekolah saya Jakarta Selatan. Ya pokoknya itu. Berarti ini official seal ya, Miss ya, bukan Enggak, ijazahnya legality. bentuknya berwarna kah atau hitam putih gitu aja kan? Berwarna atau hitam putih? Bentar. Iya sih. Kalau Kayak berwarna kan berwarna berwarna kan asli kan. Lalu yang dimaksud Syifa tuh yang bagian mananya? Apakah ada tambahan lain di ijazahmu? Nanti saya cari dulu deh Miss yang aslinya. Terima kasih Miss dan ikhlas. Oke. Oke, jadi ini baru bagian depan ya dari ijazah. Kita sampai bagian depan dulu ya, karena nanti di bagian belakang itu kan memuat mata pelajarannya ya. Yang mana pasti beda-beda tuh. Apalagi kalau misalnya SMK beda-beda jurusannya gitu ya. Nah, tugas individu menerjemahkan masing-masing ijazah kalian ya. Kalau misalnya tadi Gary belum punya ijazah, bisa pinjem ijazahnya siapa gitu ya, kakaknya atau adiknya atau temennya. Tetapi disensor, misalnya bisa namanya disensor ya, atau nomor ijazahnya ya. Sensorlah data-data yang menurut kalian perlu disensor gitu ya. Nah, itu sebagai nanti etika profesi. Ada Miss teman saya yang satu SMK, oke. Ya boleh pakai ijazah temennya, tetapi nanti disensor aja namanya gitu ya. Terus data-data lain boleh ditampilkan. Nah, jadi bagaimana cara menerjemahkannya? Nanti biasakan buat versi Indonesianya dulu. Ya. Buat versi Indonesia tuh bukan kita menampilkan gambar ijazah kita, tetapi kita pindahkan ke template, satu template ya. Kita ketik ulang dengan format ijazah itu ya, di mana di situ ada logonya, ada lambang negara, ada logo ya. Versi bahasa Indonesia. Ya, lalu baru buatlah versi bahasa Inggrisnya. Jadi ada dua versi, ada dua template, yang satu Indonesia dan satu Inggris. Tapi bukan menampilkan ijazah aslinya. Ya. Jelas untuk tugas individu? Indah? Iya Miss, tadi ada yang ketinggalan. Saya mau nanya arti dari apa sih ini? Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tadi in accordance with itu aja. Laws and regulation. Ya, in accordance with laws and regulation. Peraturan perundang-undangan itu biasa laws and regulation. Oke, sama ini Miss, kalau yang dari sekolah menengah kejuruannya itu diterjemahin nggak Miss? Sekolah menengah kejuruan tadi apa? Vocational school ya. Kenapa tidak vocational high school? Karena kalau vocational high school ya, tetapi tidak vocational senior high school. Karena kalau vocational senior high school pasti ada vocational junior high school. Sementara di Indonesia tidak ada SMP kejuruan. Ya. Jadi pakai vocational high school untuk SMK. Baik, Miss. Terima kasih. Oke. Jadi pindahkan dulu bahasa Indonesianya. Miss. Ya. Oke. Siapa tadi? Ada yang ingin bertanya lagi? Siapa? Dari sekolah saya. Saya dari sekolah menengah atas itu kok beda ya? Sama-sama. Dari sekolah menengah atas setelah memenuhi itu saya lupa yang dari sekolah menengah itu diterjemahin apa. Setelahnya kan after fulfilling gitu ya. Oke, lulus dari sekolah menengah kejuruan. Nah, misalnya kita pakai PAS ya.
Nah, past itu apakah bisa berkolokasi dengan from? Nah, kita cari dulu di ausdich.com itu bagaimana. Collocation dari past dan graduate, apakah bisa pakai from? Miss yang terima depannya aja kan? Iya, depannya saja dulu. Ya, has, past, from, atau ada preposition lain. Nah, bagaimana cara tahu preposition yang berkolokasi? Itu kita cari di collocation dictionary. Ya. Scan ijazah asli perlu ditampilkan, tidak perlu. Jadi saya mau terimanya yang sudah dipindahkan ke template ya. Jadi ada 2 template, Indonesia dan Inggris. Miss, saya mau nanya satu lagi, Miss. Yang background yang logo Tutwuri-nya tuh diterjemahin juga, Miss, atau gimana ya, Miss? Background Tutwuri-nya tuh apa? Ini yang di belakang itu apa sih? Yang Apa ada batik-batik ini? Enggak. Yang di tengah itu, Miss. Apa sih? Watermark-nya. Oh Ya, ini. watermark. Nah, kalau sebagai watermark atau sebagai background itu tidak perlu diterjemahkan seperti kemarin di akta yang versi 1 ya. Tetapi kalau bukan sebagai background ya, tetapi ada di sini dan di sini, nah itu baru diterjemahkan. Oke, Miss. Oke. Kasih, Miss. Oke. Nah, misalnya has graduated from the senior high school atau from the vocational high school, ya. Nah, itu cek lagi apakah bisa pas itu dan graduate itu berkolokasi dengan from. Coba cari di bisa di Oxford Dictionary ya. Atau di Ausdich yang kemarin. Tetapi kalau di Oxford itu biasanya terbatas ya collocation-nya. Miss, berarti tugasnya pakai ijazah yang asli dulu, terus Indo sama English-nya ya? Iya, jadi lihat, baca ijazah asli kalian, ya lalu pindahkan ke template yang versi bahasa Indonesia, lalu buat template satu lagi versi bahasa Inggris. Gitu. Jadi tidak perlu di-attach yang versi aslinya. Maksudnya gambar ijazah aslinya itu tidak perlu di-attach. Ya hanya template sudah berupa template saja. Miss, maaf mau tanya, untuk yang madrasah tadi udah spesifik dibahas belum ya? Untuk madrasah itu sebenarnya sama ya dengan SMA, hanya beda dari nama madrasahnya, nama sekolahnya. Oke. Ya. Madrasah Aliyah itu kan setingkat SMA, berarti kan Islamic Senior High School. Kenapa di situ ada senior high school? Karena kita punya madrasah sanawiyah, yaitu yang junior high school. Jadi nanti kalau junior high school, Islamic Junior High School. Kalau SMK, kita cukup vocational high school, karena kita tidak punya kejuruan di SMP, ya, hanya di SMA. Oke, baik, Mem. Oke. Ya, untuk berarti untuk logonya juga yang di bawah foto itu yang Mem tandain itu berarti juga pakai logo yang sesuai dengan Kementerian Agama ya? Iya, ini kan bukan Tutwuri Handayani kan, tetapi logo Kementerian Agama. Jadi dijelaskan, digambarkan bahwa ini logo Kementerian Agama gitu saja. Tidak perlu di
deskripsikan logo Kementerian Agama yang bergambar apa buku gitu ya. Nggak usah. Oke, Mem. Miss mau nanya, cari Ya. collocation-nya gimana ya, Miss? Kalau misalkan kita pakai yang graduated, Nah, kan itu highlight mm-mm, graduated, terus mm-mm. pakai from atau gimana? Nah, kalau graduate kita cari misalnya di kamus tersebut yang bentuknya verb. Nah, verb graduate itu berkolokasi dengan preposisi apa? Itu. Ada nggak di situ? Boleh minta tolong contohin nggak, Miss, tadi cari collocation-nya? Ya, misalnya nih, ini kan graduate ya, tetapi di sini tidak ada graduate untuk verb ya. Coba untuk past ya. Kita cari yang verb. Nah, verb dan preposition. Nah, they'll never be pass between. Nah, di sini berarti tidak ada ini ya, tidak ada from preposition form ya untuk verb past. Ya. Coba kita cari dari school-nya. Nah, verb school sebenarnya bisa pakai finish ya. Menyelesaikan artinya kita sudah lulus ya. Tetapi kalau mau pakai graduated atau pass ya. Sebenarnya harusnya kalau untuk pass itu langsung objeknya gitu ya, pass the exam gitu kan. Tetapi ini dia lulus dari gitu ya, lulus dari sekolah. Nah, coba cari di kalimat bahasa Inggris apakah bisa pass from ya. The student gitu ya, pass from, has passed from the school gitu, apakah bisa? Atau has graduated. Nah, cari satu artikel bahasa Inggris ya. Kalau misalnya dia bisa menggunakan from, berarti itu berterima untuk from meskipun di collocation tidak ada. Ya, karena di collocation ini juga terbatas ya. Karena ini kan gratis. Nah, tetapi bagaimana cara mencarinya kalau tidak ada di collocation? Carilah artikel-artikel berbahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita mau pakai from, coba kita ketik graduated from. Nah, apakah ada satu artikel native bahasa Inggris yang menggunakan kalimat seperti itu? Nah, kalau ada berarti kita bisa menggunakannya. Gitu. Nah, berarti kalau past ya sepertinya itu merupakan transitive verb ya, yang harus ada objeknya. Jadi kita tidak bisa pass from ya. Nah, untuk yang from itu kemungkinan bisanya pakai has graduated from the school. Ya, kecuali di bawahnya ada the exam. Ya, has passed the exam, the national examination atau apapun itu. Atau has fulfilled ya. Jadi kalau tidak ada di kamus collocation, coba riset di artikel-artikel bahasa Inggris ya yang resmi ya. Bisa di dalam website sekolahnya atau di jurnal ilmiah gitu ya. Pokoknya yang resmi, yang berbahasa Inggris, kita mau melihat penggunaan
Preposition from itu apakah berterima di dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Make sure aja karena tadi putus-putus. Saya mau nanya terjemahan sesuai dengan aslinya kan in accordance with the original. Tapi kalau pakai true copy of the original, apakah bisa dipakai, Miss? Bisa. True copy of original bisa, ya. Tetapi sebelumnya, kalimat sebelumnya itu apa? Kalau true copy of original itu kan hanya satu frasa gitu. Kalau tadi kan is in accordance with kan sesuai, maksudnya legalisir ini sesuai dengan gitu kan ya. Sesuai dengan aslinya. Ya. Tapi kalau mau pakai true true copy of origin gitu ya. Bisa pakai this is the true copy of, ya. Jadi bukan in accordance with the true copy, tetapi this is the true copy of, gitu ya. Jadi tergantung dari apa di sumbernya bilangan seperti apa. Kan pasti itu kalimat tuh ya. Tadi sesuai dengan legalisir ini sesuai dengan salinan atau ijazah aslinya, gitu ya. Jadi this is the true copy of the original. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Oke, ada lagi? Ya, belum di ini ya, presensi. Saya cek presensi dulu. Agus? Agus ada? Nggak ada? Natala? Hadir, Bu. Aura? Hadir, Miss. Cindy Aulia? Hadir, Miss. Cindy Luciani? Cindy Luciani? Tidak ada? Devin? Hadir, Miss. Faulin? Hadir, Miss. Filza? Hadir, Miss. Gary? Hadir. Happy? Hadir, Miss. Ikhlasya? Hadir, Miss. Indah? Hadir, Miss. Indri? Hadir. Kartika? Hadir. Mayona? Hadir, Miss. Oke. Haikal? Hadir, Miss. Robin? Hadir, Miss. Nabila? Hadir, Miss. Nadine? Nadine ada? Afifah? Afifah nggak ada? Reva? Reva? Rindu? Hadir, Miss. Savana? Hadir, Miss. Syakila? Shiva? Hadir, Miss. Tiara? Hadir, Miss. Wifdan? Wifdan? Ada yang belum dipanggil? Ibu, maaf, Agus Muhammad Nadine hadir, hadir, Miss. Oh, oke. Agus ada ya, dan Nadine. Ada lagi yang belum? Agus sudah, Nadine sudah. Nur Afifah ada? Reva? Miss, maaf, Reva hadir. Oke. Wifdan? Wifdan nggak ada ya? Wifdan ada di meet tapi nggak nyaut, Miss. Oke. Wifdan, siapa lagi tadi yang nggak ada nih? Cindy Luciani sama Nur Afifah.
Nggak ada ya? Di Meet ada nggak? Cindy Luciani sama Nur Afifah. Nur Afifah ada nih di sini. Cindy Luciani yang nggak ada ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, jadi tugasnya individu menerjemahkan bagian depan ijazah masing-masing. Ya, bagi yang tidak memiliki ijazah atau masih ditahan, bisa menggunakan ijazah temannya atau kerabatnya. Ya, dengan disensor namanya bisa. Oke. Dikumpulkan biasa sehari sebelum pembelajaran minggu depan. Ya. Sudah? Ada lagi yang ingin tanyakan? Terakhir? Tidak ada? Aman. Apa? Aman. Oke, kalau gitu kita akhiri. Sudah 2:30 lewat ya. Thank you for your attention. See you next week. Kita minggu depan online aja ya. Miss dan Nadir. Oke, bye-bye. Saya Liv ya. Miss itu Wif dan hadir. Ya.